Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, jumpa kembali dengan Bapak dalam channel YouTube Kelas Pak Syam. Kali ini kita akan coba membahas pelajaran kelas 7 bab 3, yaitu tentang bentuk aljabar. Kegiatan 3.1 mengenal bentuk aljabar. Ada beberapa kata kunci pada bab 3, yaitu koefisien, variabel, konstanta, suku, suku sejenis, dan bentuk aljabar sederhana. Nah, kali ini kita akan langsung membahas kegiatan 3.1, yaitu mengenal bentuk aljabar. Apa itu bentuk aljabar? Untuk lebih mengenal tentang bentuk dan operasi aljabar, silakan simak pembahasan berikut. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Kata Pak Erik, "Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali." Pak Thohir menjawab, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku." Pak Erik, "Beli apa saja?" Pak Erik menjawab, "Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Nah, percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir dapat disajikan dalam bentuk aljabar. Perhatikan tabel berikut. Pak Thohir di sini membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Sedangkan Pak Erik hanya membeli 5 buku. Buku yang dibeli Pak Thohir dapat disajikan dalam bentuk aljabar menjadi 2 kardus tambah 3 buku, yaitu 2x tambah 3. Sedangkan untuk Pak Erik, dia hanya membeli 5 buku, maka bentuk aljabarnya langsung dituliskan menjadi 5 saja. Nah, perhatikan kembali simbol X di sini ini menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Untuk lebih memahami tentang bentuk-bentuk aljabar, mari kita amati dan lengkapi bentuk-bentuk aljabar pada tabel berikut. Dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain. Di sini kita misalkan X menyatakan banyak bola dalam satu kotak, sedangkan Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Perhatikan tabel berikut. Di sini tiap kotak berisi bola dengan jumlah yang sama dan tiap tabung berisi bola dengan jumlah yang sama. Perhatikan untuk nomor 1. Di sini terdapat 2 bola. Maka bentuk aljabarnya adalah 2. Kemudian yang kedua, di sini terdapat 1 kotak. Belum diketahui berapa bola yang terdapat di dalam kotak tersebut. 1 kotak ini tadi dimisalkan sebagai X, sehingga di sini kita bisa tuliskan bentuk aljabarnya menjadi X. Berikutnya yang ketiga, di sini terdapat 2 kotak. 1 kotak dimisalkan sebagai X, berarti kalau ada 2 kotak bentuk aljabarnya adalah X tambah X atau 2X. Kemudian yang keempat, di sini terdapat 2 kotak dan 4 bola. Berarti 2 kotak tambah 4 bola. Sehingga bentuk aljabarnya adalah 2X tambah 4. Selanjutnya yang kelima, di sini terdapat 2 kotak, 1 tabung, dan 4 bola. Karena kotak bola adalah X, maka 2 kotak bola adalah 2X. Kemudian karena tabung bola itu dimisalkan atau dinyatakan sebagai Y, maka 1 tabung bola adalah 1Y. Atau bisa kita tuliskan menjadi Y, dan terdapat 4 bola. Maka bentuk aljabarnya menjadi 2X tambah 1Y atau tambah Y
tambah 4. Selanjutnya, bentuk yang keenam di sini ada 2 kotak, 3 tabung, dan 6 bola. 2 kotak bola. Kotak bola dimisalkan sebagai X sehingga menjadi 2X. 3 tabung bola dimisalkan sebagai sehingga menjadi 3Y, dan 6 bola. Maka bentuk aljabarnya menjadi 2X tambah 3Y tambah 6. Pada tabel tadi kita mengenal beberapa bentuk aljabar. Yang pertama di situ ada 2, ada X, ada 2X, ada 2X tambah 4, kemudian ada 2X tambah Y tambah 4, dan ada bentuk 2X tambah 3Y tambah 6. Dari sini kita dapat mengelompokkan bentuk-bentuk aljabar ini, yaitu bentuk aljabar berdasarkan banyak suku. Yang pertama, untuk bentuk 2X dan 2X ini disebut suku 1 atau monomial. Sedangkan untuk bentuk 2X tambah 4, di sini ada 2 suku, 2X dan 4, disebut suku 2 atau binomial. Sedangkan untuk bentuk 2X tambah Y tambah 4 dan 2X tambah 3Y tambah 6, di sini untuk bentuk pertama ini terdiri dari 3 suku. Jadi dipisahkan oleh tanda operasi tambah kurang ya. 2X satu suku, Y satu suku, dan 4 satu suku. Begitu pula pada bentuk kedua, 2X satu suku, 3Y satu suku, dan 6. Maka terdapat 3 suku. Bentuk aljabar seperti ini disebut suku 3 atau trinomial. Sedangkan untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku, ini dinamakan polinomial. Suku itu dibagi menjadi 2, ada suku tak sejenis dan ada suku yang sejenis. Contoh bentuk aljabar yang merupakan suku tak sejenis di sini yang pertama ada 2X tambah 4. Kemudian ada 2X tambah Y tambah 4. Kemudian bentuk berikutnya 2X tambah 3Y tambah 6Z. Ini merupakan 3 suku yang tak sejenis. Sedangkan untuk suku yang sejenis, yang dimaksud dengan suku yang sejenis adalah suku yang memiliki bentuk variabel yang sama atau sama-sama tidak memiliki variabel. Misalnya di sini contohnya ada 2X tambah 4X. Nah, suku pertama dan suku kedua di sini memiliki variabel yang sama, sehingga 2X dan 4X dinamakan suku yang sejenis. Selanjutnya, bentuk aljabar 5X kurang Y tambah 10X. Terdapat 2 suku yang sejenis, yaitu antara 5X dan 10X adalah 2 suku yang sejenis, sedangkan min Y termasuk suku yang tidak sejenis dengan suku pertama dan suku ketiga pada bentuk aljabar ini. Selanjutnya, bentuk aljabar yang ketiga, di sini ada 2A tambah 3B kurang 6A kurang B. Di sini terdapat suku yang sejenis, yaitu antara 2A dan min 6A, dan 3B dengan min B adalah 2 suku yang sejenis juga karena memiliki variabel yang sama. Ada beberapa unsur aljabar. Yang pertama ada koefisien, yang kedua ada variabel, dan yang ketiga ada konstanta. Apa yang disebut dengan koefisien, variabel, dan konstanta? Kita coba ambil satu contoh bentuk aljabar. Di sini kita ambil 2X tambah 4. 2 di sini adalah angka yang mendampingi X. Itu disebut sebagai koefisien. Jadi angka yang mendampingi huruf itu disebut sebagai koefisien. Sedangkan huruf itu sendiri, dalam hal ini X, itu disebut sebagai variabel. Sedangkan untuk 4 adalah angka yang tidak berdampingan dengan huruf atau variabel,
itu disebut sebagai konstanta. Nah, adik-adik, agar lebih memahami tentang bentuk aljabar, tentang suku-suku, tentang variabel, koefisien, konstanta, maka kita akan coba menjawab beberapa soal berikut. Soal nomor 1, tentukan banyak suku pada bentuk aljabar berikut ini. Yang pertama ini A, ada bentuk 5A tambah 7. Di sini terdapat 2 suku ya, yaitu suku pertama adalah 5A dan suku kedua adalah 7. Bagian B, 4x pangkat 2y tambah 3x pangkat 2 kurang 6y tambah 2. Di sini terdiri dari 4 suku. Suku pertama adalah 4x pangkat 2y, suku kedua 3x pangkat 2, suku ketiga min 6y, dan suku keempat adalah 2. Selanjutnya soal nomor 2, tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Bagian A, 9x itu disebut sebagai suku 1. Ya. Di sini terdiri dari 9 sebagai koefisiennya dan x sebagai variabelnya. Sedangkan untuk bagian B, bentuk aljabarnya 3x pangkat 2 tambah 6y tambah 2. Di sini terdapat 3 suku. Suku pertama 3x pangkat 2, 3 sebagai koefisien dan x pangkat 2 sebagai variabelnya. Suku yang kedua adalah 6y, 6 sebagai koefisien dan y sebagai variabelnya. Dan suku yang ketiga 2 ini sebagai konstanta. Lanjut soal nomor 3, tentukan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut ini. Untuk bagian A, bentuk aljabarnya 9k tambah 8m kurang 4km kurang 15k tambah 7km. Suku-suku yang sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama atau sama-sama tidak memiliki variabel. Sehingga di sini untuk suku yang sejenis 9k sejenis dengan min 15k. Kemudian 8m tidak memiliki suku yang sejenis. Berikutnya min 4km itu sejenis dengan 7km. Kemudian bagian B, bentuk aljabarnya 7p pangkat 2 kurang 8p pangkat 2 ki kurang 11p pangkat 2 tambah p pangkat 2 ki tambah 12p ki pangkat 2. Suku-suku yang sejenisnya adalah 7p pangkat 2 itu sejenis dengan min 11p pangkat 2. Sedangkan min 8p pangkat 2 ki sejenis dengan p pangkat 2 ki. Dan yang terakhir 12p ki pangkat 2 tidak memiliki suku yang sejenis dengannya. Oke adik-adik, demikian pembahasan kegiatan 3.1 yaitu mengenal bentuk aljabar. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.